Di video kali ini kita bakal ngebahas 3 hal paling basic yang harus diketahui sama mereka yang baru mau mulai berinvestasi. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Dan buat teman-teman yang baru join, nama gue Reza dan gue udah berkarya di bidang accounting dan finance buat lebih dari 13 tahun. Di channel ini, gue bakal banyak ngebahas soal keuangan dan investasi, karir, dan juga review buku. Oke, jadi gue ngeliat ada beberapa langkah yang sering kali di-skip sama mereka yang baru mau aja mulai berinvestasi. Padahal bisa dibilang langkah ini tuh penting banget dan bisa ngebantu mereka buat lebih paham tentang apa yang mereka kerjain. Nah, di kesempatan kali ini, gue akan coba buat ngerangkum langkah itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, para calon investor ini nggak punya tujuan investasi yang jelas. Jadi biasanya tujuan investasi yang mereka buat itu cenderung abstrak. Contohnya misalnya, gue pengen kaya. Sebenarnya tujuan investasi kayak gini nggak ada salahnya juga sih. Tapi memang agak susah kalau mau dikuantify, karena definisi kaya itu relatif. Mungkin buat beberapa orang punya uang 1 miliar itu udah berasa kaya. Tapi buat beberapa orang yang lain, mungkin uang segitu nggak cukup. Ada yang bilang harus punya uang 5 miliar, 10 miliar, 100 miliar, atau bahkan lebih dari itu. Tujuan keuangan kayak gini akan bergantung sama background mereka, kondisi keuangan mereka saat ini, lifestyle yang mereka punya saat ini, dan juga lifestyle yang mereka mau ke depannya. Misalnya ada beberapa orang yang kalau pensiun mikirnya cuman, oh yang penting bisa makan, minum, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari aja. Tapi ada juga orang yang waktu pensiun mau jalan-jalan, bahkan misalnya mau ke luar negeri minimal 2 kali setahun. Ya, buat seseorang punya mimpi kayak gini ya nggak ada salahnya kan? Jadi sebenarnya waktu kita mau nentuin tujuan investasi, semakin detail itu semakin bagus. Definisi detail di sini termasuk kita tahu objeknya apa, butuh dana berapa, dan berapa lama waktu yang kita punya buat mencapai tujuan itu. At least butuh 3 hal inilah, baru kita bisa bilang bahwa tujuan ini cukup jelas. Contohnya mungkin gini, 2 tahun lagi, gue mau beli mobil dengan merek X, dengan estimasi harga 350 juta, DP 30%, sisanya dicicil selama 3 tahun. Buat kalian yang masih bingung gimana cara nentuin tujuan investasi, mungkin kalian bisa juga pakai metode SMART. Beberapa dari kalian pastinya udah familiar dengan metode ini. Jadi gue cuma akan ngebahas secara garis besarnya aja. S-nya adalah spesifik. Supaya tujuan kita bisa spesifik, kita bisa tanyain ke diri kita sendiri tentang 5W dan 1H. What? Tujuan apa sih yang mau kita capai? Why? Kenapa kita mau mencapai tujuan itu? Where? Tujuan kita ada di posisi mana kalau dibandingin sama posisi kita saat ini? When? Kapan kita mau mulai dan kapan kita mau mencapai tujuan kita itu? Who? Siapa yang kira-kira bisa ngebantu kita buat mencapai tujuan itu? Dan yang paling penting adalah how. Gimana caranya supaya kita bisa ngerealisasiin tujuan itu? Yang kedua adalah M atau measurable. Measurable berarti bisa dikuantify secara angka. Tujuannya biar kita bisa punya benchmark pada waktu kita udah mulai jalan ke tujuan kita itu. Dan kita tahu kita udah ada di posisi mana. Yang ketiga A atau attainable. Jadi waktu kita ngebuat sebuah tujuan, sebaiknya tujuan yang kita buat itu realistis. Tapi kalau ngomongin soal realistis ini, kadang juga agak tricky nih. Tujuan yang realistis biasanya cuma buat tujuan-tujuan yang sifatnya jangka pendek. Sebaliknya, buat tujuan yang sifatnya jangka panjang, gue pribadi justru malah merekomendasiin kalian buat punya tujuan yang agak sedikit nggak realistis. Mungkin kayak quotes dari presiden pertama kita, Soekarno, yang bilang, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Yang keempat, R atau relevan. Jadi relevan ini maksudnya tujuan kita itu harus berhubungan satu sama lain. Tujuan jangka pendek yang kita bikin harus mensupport tujuan jangka panjang kita. Jangan sampai tujuan jangka pendek kita itu nggak nyambung atau malah ngerusak tujuan besar yang memang mau kita capai di jangka panjang. Yang terakhir T atau time base. Jadi kita harus ngeset dari awal kapan sih kita mau mencapai tujuan investasi itu.
Tujuan investasi yang jelas ini penting banget, karena hal ini bisa memudahkan kita buat memvisualisasikan kesuksesan. Visualisasi sukses ini bisa jadi motivasi kita, yang bikin kita punya komitmen dan mau bekerja lebih keras buat mencapai kesuksesan itu. Punya tujuan investasi yang jelas juga ngebantu kita buat jadi lebih fokus. Dan dengan gini, kita bisa ngatur sumber daya yang kita punya, baik energi kita, waktu kita, dan lain-lain, untuk bisa kita fokusin ke hal-hal yang memang sifatnya lebih penting dan prioritas. Keuntungan selanjutnya, punya tujuan investasi yang jelas bakal ngebantu kita buat nentuin instrumen investasi apa yang sebenarnya cocok buat mencapai tujuan itu. Jadi jangan sampai terjadi yang namanya liquidity mismatch, di mana tujuan investasi jangka panjang dibiayain sama investasi yang sifatnya jangka pendek. Atau sebaliknya, tujuan yang sifatnya jangka pendek dibiayain sama investasi yang sifatnya jangka panjang. Yang terakhir, kita bisa meminimalisir resiko yang ada. Jadi pada saat investasi kita itu udah bisa ngebiayain tujuan investasi kita, ada baiknya investasi kita itu kita pindahin ke instrumen investasi yang lebih aman buat menghindari fluktuasi harga. Karena gue pernah dengar beberapa kasus di mana karena ada fluktuasi harga yang signifikan, misalnya gara-gara efek awal COVID kemarin, portfolio yang harusnya udah cukup buat ngebiayain tujuan investasinya, nilainya turun dan bikin kita harus nunggu dan ngeluarin usaha yang lebih lagi ke depannya. Kesalahan kedua yang sering gue dengar adalah di mana mereka yang baru mau berinvestasi ini nggak tahu profil resikonya mereka sendiri. Profil resiko ini ada yang konservatif, moderat, dan agresif. Nanti ke depannya, gue bakalan bikinin satu video khusus yang ngebahas tentang gimana caranya kita bisa mengakses profil resiko kita sendiri. Tapi buat penjelasan gampangnya di sini, mungkin investor-investor yang lebih agresif akan lebih tahan sama fluktuasi nilai investasi kalau dibandingin sama investor yang konservatif. Nah, di sini juga kita harus paham sama konsep yang namanya risk and return, di mana return yang bisa kita harapin dari sebuah investasi akan berbanding lurus dengan risikonya. Jadi kalau misalnya kita termasuk investor yang konservatif, berarti investasi yang cocok buat kita adalah investasi yang punya risiko yang rendah. Jadi, ekspektasi return yang diharapin juga harusnya berbanding lurus sama risiko yang ada, atau lebih kecil kalau dibandingin sama investor yang punya risk profile agresif. Selain itu, kita juga harus paham bahwa investasi adalah sebuah proses. Jadi nggak ada yang namanya investasi yang nilainya bisa dilipat gandain dalam waktu yang singkat. Semuanya butuh proses. Dengan kita ngerti konsep ini, harusnya kita sadar bahwa nggak ada investasi yang punya resiko rendah tapi bisa memberikan return yang tinggi. Makanya kita harus selalu hati-hati kalau ditawarin sama investasi yang ngejanjiin return yang tinggi dengan resiko minim. Kalau memang ada ditawarin, coba deh kita pelajarin dulu cara kerjanya dan konsepnya. Karena takutnya kita malah ketipu sama investasi bodong. Kesalahan ketiga yang sering gue lihat dilakuin sama mereka yang mau berinvestasi adalah mereka nggak ngerti instrumen yang mereka beli. Ya, jadi kebanyakan dari mereka cuma ngikutin rekomendasi orang atau apa yang mereka dengar. Apalagi belakangan ini banyak muncul di sosial media orang-orang yang memamerkan hasil investasinya dan ngerekomendasiin kita buat ngikutin portfolionya mereka. Hal-hal kayak gini nih yang nyebabin kita sering ngerasa FOMO atau fear of missing out. Sebenarnya kalau kita ngerti prinsip investasi yang benar, investasi itu adalah risiko yang terukur. Jadi lain nih, kalau misalnya kita cuma ngikutin orang dan nggak ngerti instrumen investasi yang kita jalanin, itu sama aja kayak judi. Kalau misalnya kita memang belum paham sama instrumen-instrumen investasi, kita bisa cari mentor yang lebih berpengalaman atau cari informasi di YouTube yang bisa ngebantu kita buat belajar. Pantengin juga aja channel YouTube ini, karena kedepannya gue juga akan ngebahas tentang instrumen investasi ini. Kalian harus do your own research, atau yang belakangan ini ngetren dengan sebutan DIOR. Intinya,
kita nggak boleh seenaknya ngikutin rekomendasi orang lain tanpa terlebih dahulu ngelakuin riset dan tahu benar-benar apa yang akan kita lakuin sama uang kita. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga lewat video ini kalian lebih tahu hal-hal apa aja yang harus kalian perhatiin sebelum mulai berinvestasi. Kalau kalian masih ada pertanyaan atau komentar tentang apapun, boleh leave komentarnya di bawah. Semoga video ini boleh berguna buat kita semua. Thank you for watching and see you in the next video.